Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Shadaqallahul azim. Bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakninya salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita ad-dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, khatib tidak lupa berwasiat kepada kita bersama, bil khusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita hari ini ada di bulan yang disakralkan oleh bangsa Indonesia, bulan Agustus, dan kita juga ada di bulan yang disakralkan juga oleh kaum muslimin, yakni bulan Muharram, di mana kemarin kita memasuki tanggal 1 Muharram tahun 1442 Hijriah. Artinya kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, peristiwa hijrah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlangsung 1442 tahun lamanya dari hitungan Hijriah. Dan kita juga kaum muslimin seminggu yang lalu memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Artinya sudah 75 tahun menurut hitungan Masehi kita menyatakan diri sudah merdeka. Oleh karena itu kita kaum muslimin, ketika kita mengikuti tahun yang begitu panjang, ketika kita menghubungkan makna kemerdekaan dan kita hubungkan dengan makna hijrah, itu hampir sama maknanya. Kenapa begitu kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah? Ketika kita bicara hijrah, sebenarnya adalah suatu peristiwa berpindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, dari daru kufrin ila dari Islam, dari negeri kufur menuju negeri Islam, dari suatu negeri yang tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala menuju suatu negeri yang melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca hijrah kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itu adalah suatu peristiwa pernyataan kemerdekaan kaum muslimin dari rongrongan kafir Quraisy pada saat itu.
sehingga kaum muslimin menyatakan dirinya merdeka, menyatakan dirinya punya hukum dan peraturan, menyatakan dirinya punya negeri, punya tempat untuk mereka melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah itu bukanlah suatu peristiwa melarikan diri seperti dikatakan oleh sebagian orang, bahwa Rasulullah pergi berpindah takut karena rorongan orang kafir Quraisy lari ke Makkah, lari ke Madinatul Munawwarah. Tidak, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Berpindahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah itu setelah melalui sebuah peristiwa yang terjadi di bulan Zulhijjah di tahun ke-13 kenabian. Peristiwa apa yang kita dilalui ketika itu? Peristiwa terjadinya Bai'ah Aqabah kedua. Bai'ah Aqabah kedua yang dinyatakan oleh orang-orang Aus dan Khazraj kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi peristiwa itu? Bahwa orang-orang Aus dan Khazraj menyerahkan buah hatinya kepada Rasulullah, menyerahkan ketundukannya kepada Rasulullah, menyatakan bahwa dia tunduk dan patuh kepada Rasulullah, menyatakan bahwa dia mencintai Rasulullah lebih daripada mereka mencintai diri mereka sendiri. Maka ketika hari itu terjadi namanya proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan oleh kaum muslimin di Makkah, dan mereka bersiap-siap diri menuju tempat yang menyatakan dirinya merdeka itu. Tempat itu yang kita kenal hari ini dengan sebutan Madinatul Munawwarah. Makanya hijrah Rasulullah SAW itu adalah sebuah proyek kemerdekaan, di mana ketika itu Rasulullah berubah dari seorang Rasulullah sebagai seorang penyeru saja, bertambah jabatannya menjadi seorang kepala negara. Artinya kaum muslimin, kalau kita bicara kemerdekaan, sebenarnya kemerdekaan itu adalah berpindahnya kita, berubahnya kita dari penghambaan kepada seorang hamba, berubahnya penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan hanya kepada Allah semata-mata. Jadi ketika hari ini kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah, maka ketika itulah kita sebenarnya sudah merdeka. Tapi tatkala kita patuh dan tunduk kepada manusia yang tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya kita tidak dikatakan merdeka. Apa yang terjadi kalau kita lihat kemerdekaan yang dibawa oleh Rasulullah ketika berpindah dari Makkah ke Madinah, seluruhnya sudah dipersiapkan, negerinya dipersiapkan, peraturan perundang-undangannya dipersiapkan, seluruhnya peraturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi dengan negeri yang kita cintai ini? Ketika kita menyatakan diri kita merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, kita menyatakan diri sebagai sebuah bangsa yang merdeka, tapi pada hakikatnya kita tidak menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Kenapa begitu? Ketika kita merdeka, negeri kita memang kita pegang, tapi peraturan perundang-undangan yang kita pegang masih peraturan perundang-undangan yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda. Walaupun mereka tidak di negeri kita, tapi pada hakikinya mereka masih mengatur kita hari ini. Dan kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita bangsa Indonesia yang sudah 75 tahun menyatakan kemerdekaannya pun mati-matian mempertahankan hukum peraturan yang dibuat oleh penjajah yang ditinggalkan untuk kita kaum muslimin. Dan ternyata penjajahan yang mereka lakukan telah berhasil merubah pola fikir kita, merubah apa yang ada di benak kita. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan kepada kita, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sesungguhnya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi takkan pernah ridha kepada kalian hingga kalian mengikuti millah mereka, mengikuti perangai mereka, mengikuti tindak tanduk mereka, mengikuti peraturan hidup mereka. Dan hari ini, walaupun mereka tidak ada di negeri yang kita cintai ini, tapi tindak tanduk kita, peraturan yang mengatur kita adalah yang mereka tinggalkan kepada kita. Apakah seperti itu kita dikatakan merdeka? Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, ketika panglima-panglima pasukan dikirim untuk menaklukkan berbagai macam wilayah,
salah seorang bernama Rabi' bin Amir. Beliau datang menemui Rustum. Rustum adalah salah seorang panglima perang pasukan Persia. Ketika itu Rustum berkata kepada panglima perang, "Apa yang kalian bawa?" Maka Rabi' bin Amir mengatakan, "Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama hamba menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesempitan dunia menuju keluasannya, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam." Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka ketika kita dikatakan merdeka, ketika penghambaan kita hanya kepada Allah semata-mata. Tapi kalau hari ini penghambaan kita masih kepada orang-orang kafir, atau penghambaan kita masih kepada kita sesama manusia, pada hakikatnya kita belum merdeka. Kenapa begitu? Karena penghambaan seperti itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam surah At-Taubah ayat ke-31. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Maka ketika ayat ini turun, salah seorang Yahudi yang telah masuk Islam bernama Adi bin Hatim, dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami tidaklah menghambakan diri kepada mereka, menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan kami." Namun Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Ini yang perlu kita ingat hari ini. Apakah kejadian seperti itu ada pada kita hari ini? Apa kata Rasulullah SAW? Alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Bukankah mereka telah mengharamkan apa saja yang telah Allah halalkan, lalu kalian pun mengharamkannya. Kemudian wa yuhilluna ma harramallah fastastahilluna. Kemudian bukankah kalian halalkan apa saja yang telah diharamkan oleh Allah, kemudian kalian ikut juga menghalalkannya. Maka Adi bin Hatim mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah, benar engkau wahai Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Fatilka ibadatuhum." Itulah bentuk penghambaan ibadah kepada mereka. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, ketika hari ini kita menyerahkan kepada manusia membuat peraturan, membuat perundang-undangan, maka sungguhnya secara hakikinya kita telah menjadikan mereka arbaban min dunillah, Tuhan selain daripada Allah. Ketika mereka membuat hukum, ketika mereka membuat peraturan, ketika mereka membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengikutinya, maka pada hakikatnya kita telah menjadikan mereka arbaban min dunillah. Ini berat konsekuensinya bagi kita kaum muslimin. Oleh karena itu, setiap peraturan, setiap perundang-undangan yang dikeluarkan oleh siapa saja, yang dibuat oleh manusia hari ini, harus kita lihat, harus kita perhatikan, apakah ini sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan perintah Allah, tak ada kewajiban kita untuk mengikutinya. Kenapa? Dalam sebuah kaidah dikatakan, la ta'ata fi makhlukin li maksiatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada al-khaliq. Dan kepada tuan-tuan, anda-anda yang hari ini punya jabatan, tugas anda hari ini membuat hukum dan peraturan, maka hati-hatilah. Berfikirlah benar-benar ketika anda-anda hari ini mempunyai kedudukan yang terhormat, dipanggil hari ini dengan sebutan yang terhormat, pekerjaannya membuat hukum dan peraturan. Berfikirlah 1000 kali ketika kalian membuat peraturan dan perundang-undangan itu. Kenapa? Ketika kalian membuat peraturan dan perundang-undangan itu akan diikuti oleh seluruh masyarakat, oleh seluruh warga negara. Dan ketika kalian membuat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Allah, maka kalian telah menjadi arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Kalau kalian menjadi Tuhan selain daripada Allah, maka Allah akan mengazab kalian nanti di neraka Jahannam, karena ketika kalian memposisikan diri sebagai Tuhan.
Jangankan kalian yang membuat hukum, orang yang mengikuti saja itu akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Apalagi orang yang membuatnya. Oleh karena itu, berpandai-pandailah. Ketika membuat hukum peraturan, kaji dulu hukum Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, buatlah, legalisasilah sehingga umat ini melaksanakannya dalam rangka melegalkan, dalam rangka melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan hukum Allah itu, pada hakikatnya itulah kita menjadi orang yang merdeka. Sebab kalau selama kita masih mengikuti hukum yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan hukum Allah, pada hakikatnya kita belum merdeka. Oleh karena itu kita kaum muslimin, ketika kita ingin menjadi merdeka, kita hanya harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena Allah berjanji kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan menurunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang merdeka secara hakiki, merdeka dengan sebenar-benarnya dengan cara kita melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita belum melihat tegaknya hukum Allah, berjuanglah untuk menegakkan hukum Allah. Kalau kita belum mengerti dengan hukum Allah, belajarlah sehingga kita tahu mana yang hukum Allah, mana yang tidak, sehingga kita tidak sesat di dalam perjalanan ini. Kenapa? Ketika hukum Allah ditegakkan, itu akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tapi ketika hukum buatan manusia yang kita tegakkan belum tentu menguntungkan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita bersama, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita waktu. Buktinya adalah kita masih bisa berjalan, buktinya kita masih bisa melangkah, buktinya kita masih bisa menjalankan berbagai aktivitas dalam kehidupan ini. Maka jadilah diri kita betul-betul orang-orang yang merdeka, orang-orang yang hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak begitu, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Janganlah kita menjadi orang yang merugi baik di dunia dan di akhirat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khajal hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma izil Islam wal muslimin wa izil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasarad din wakhzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna minal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minna wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha 'azima yazkurukum wazkuru 'ala ni'mi yazidukum wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah.